bola-bola Cena. Ini bola-bolanya. Oh ya, kenalin. Ya, hai, halo gitu. Ya, Dede bilang hai, halo guys. Hai teman-teman, makasih banyak buat kalian yang masih stay tune di sini. Makasih banyak juga buat kalian tadi yang udah sempat klik tombol subscribe. Yang belum, subscribe sekarang juga ya. Oh ya, tonton terus video ini sampai selesai karena saya akan sharing tentang pengalaman saya sesuai di judul hotelier berhijab yang memutuskan untuk berhijrah. Oke, hal pertama yang mau saya sharing di sini adalah tentang educational background saya. Saya sudah membentuk diri saya menjadi seorang hotelier sudah sejak di bangku SMK, teman-teman. Saya memilih SMK Perhotelan. Saya adalah alumni SMK Amerta Wonogiri. SMK Amerta Wonogiri adalah satu-satunya SMK Perhotelan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kenapa saya memilih SMK dan kenapa SMK Perhotelan? Sesuai dengan namanya, SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi di SMK itu sudah pasti untuk kejuruannya. Kita hanya menekuni di bidang studi yang kita pilih, kejuruan yang kita pilih. Nah, lulusan SMK dituntut untuk siap kerja, sehingga selama 3 tahun kita belajar di SMK itu kita diberikan banyak pelajaran, entah itu teori dan praktek. Begitu juga kalau SMK itu ada kerja industri atau magang, atau sekarang bisa disebut juga on the job training, teman-teman. Jadi dengan bekal pelajaran praktek selama di sekolah dan juga pengalaman PKL atau on the job training di industri, itu bisa kita jadikan bekal untuk siap bekerja setelah lulus dari SMK. Terus kenapa SMK Perhotelan? Menurut saya pribadi, untuk jurusan perhotelan setelah lulus dari SMK itu peluang kerjanya lebih banyak daripada jurusan lain. Setelah dengan prestasi saya selama sekolah di SMK Amerta Wonogiri, saya punya kesempatan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta. Saya adalah alumni Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Masuk STP Trisakti, saya melalui jalur prestasi akademik. Jadi kalau teman-teman selama ini memiliki pemikiran bahwa kuliah itu mahal, apalagi di perguruan tinggi atau di universitas yang swasta, tenang aja teman-teman, kalau kalian punya prestasi, insya Allah kita tetap bisa kuliah. Caranya dengan beasiswa gitu. Nah, untuk pengalaman beasiswa, di mana nyarinya, lalu apa aja persyaratannya, dan bagaimana sih caranya biar bisa meringankan biaya kuliah di perguruan tinggi, entah itu swasta ataupun negeri dengan jalur beasiswa. Lalu bagaimana saya menjalani keseharian saya sebagai mahasiswa beasiswa di STP Trisakti, itu akan saya ulas lebih detail lagi di video-video selanjutnya. Makanya stay tune terus di channel ini ya. Oke. Di STP Trisakti saya ngambil D4 Perhotelan atau D4 Hospitality Management. Oke, selanjutnya saya mau sharing tentang job dan on the job training experience saya. Jadi waktu di SMK tadi ada yang namanya magang industri ya teman-teman, atau kerja industri, atau on the job training lah sekarang namanya. Nah, on the job training di SMK itu dilaksanakan di kelas 2, teman-teman. Ini sharing juga buat teman-teman yang sekarang tahun ajaran ini naik ke kelas 2 tentang PKL. Waktu itu saya PKL 3 bulan, waktu itu masih 3 bulan ya, kalau sekarang mungkin udah 6 bulan ya teman-teman. Saya PKL di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, terletak di Jalan Protokol Ibu Kota, yaitu di Jalan Sudirman. Ada yang tahu hotel apa? Saya PKL di Grand Said Jaya Jakarta. Di sana saya PKL 3 bulan di 3 departemen berbeda. Ada F&B service, F&B product, dan housekeeping. Lalu di STP di kampus juga ada on the job training teman-teman. Cuma lebih banyak. Di SMK cuma 3 bulan, kalau di STP
ada 3 kali 6 bulan PKL-nya. Nah, di mana aja? Yang pertama, di 6 bulan pertama itu saya PKL di Club Med Bintan Island. Jadi hotel Club Med yang terletak di Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Saya di sana sama 6 bulan, fokus waktu itu sudah mulai menemukan jati diri, mungkin ya 6 bulan itu fokus di F&B service. Terus di 2 kali 6 bulan berikutnya, itu saya lupa semester berapa ya, pokoknya sudah mau akhir-akhir, itu saya memilih untuk PKL sambil bekerja. Jadi saya bekerja sebenarnya ya, saya taken kontrak gitu untuk 1 tahun di salah satu restoran fine dining di Senopati di Kebayoran Lama. Itu fine dining yang konsepnya restoran Perancis. Nah, saya di sana selama 1 tahun taken kontrak, tapi di sana saya sebelum mulai bekerja saya sudah ada perjanjian dulu sama F&B directornya waktu itu bahwa saya minta di sana bekerja, tetapi saya minta ada penilaian kinerja saya di akhir kontrak nanti sebagai keperluan penilaian untuk ke kampus gitu. Jadi saya minta ada lembar penilaian gitu dari pihak restoran gitu, dan F&B directornya menyetujui. Akhirnya saya tekan kontrak di sana untuk 1 tahun. Sambil menyelam minum air, jadi selama bekerja di sana 1 tahun, alhamdulillah gajinya bisa dipakai untuk nabung, untuk tambah-tambah biaya kuliah, karena beasiswa yang saya dapat tadi nggak 100% teman-teman. Setelah buat nabung, saya juga dapat untuk nyicil motor. Alhamdulillah saya bisa punya motor dari sana selama bekerja 1 tahun itu. Oke, selanjutnya itu adalah 3 pengalaman saya waktu PKL ya. Nah, untuk tips atau triknya bagaimana interview atau apa aja sih yang ditanyakan pada saat interview mau on the job training, ini untuk teman-teman yang ada di kelas 2 SMK. Nanti akan saya sharing videonya, nanti akan saya sharing tipsnya di video-video berikutnya ya. Lalu untuk pengalaman bekerja selanjutnya, saya lulus di STP Trisakti di tahun 2015 teman-teman. Itu di bulan Oktober wisudanya. Tapi setelah lulus dari sana, saya tidak langsung bekerja. Kebetulan pada waktu itu ada musibah, jadi ibu saya setelah menghadiri wisuda, nggak lama, seminggu setelah wisuda, mungkin kelelahan gitu ya, ibu saya jatuh sakit, terserang stroke teman-teman. Jadi seminggu ya pulang dari menghadiri wisuda, ibu saya pulang ke kampung dan tahu-tahu dapat kabar bahwa stroke gitu. Nah, stroke itu kan lemah ya teman kondisi badannya, dan setengah badan untuk kondisi syarafnya tidak dapat digerakkan. Nah, jadi memerlukan perawatan intens. Nah, dari kelima anak ibu saya itu yang pada saat itu fleksibel waktunya untuk dapat merawat beliau itu saya, karena memang baru lulus dan belum bekerja, belum terikat pekerjaan gitu ya. Nah, sebenarnya setelah wisuda itu, beberapa setelah wisuda, saya sudah dapat panggilan interview di salah satu hotel di Jakarta Selatan waktu itu teman-teman. Kalau ada yang tahu, di hotel baru di dekat flyover Kebayoran Lama, pasti tahu. Nah, tapi belum sempat datang interview, saya harus pulang kampung langsung niat untuk merawat ibu saya. Nah, 1 tahun teman-teman, pas banget 1 tahun waktunya. Oktober 2015 saya wisuda, Oktober 2016 saya memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan gitu ya, karena memang ya untuk ibu saya memerlukan perawatan gitu ya. Jadi saya kembali ke Jakarta waktu itu, pas banget 1 tahun. Nah, ini baru pengalaman bekerja yang sesungguhnya teman-teman. Setelah 1 tahun merawat ibu,
saya bekerja di salah satu hotel bintang 4 yang ada di Jakarta Barat, di Hotel Santika Premier Sleepy Jakarta. Di sana saya bekerja 2 tahun, dari 2016 sampai 2018. Di sana saya menjabat sebagai sales admin. Alhamdulillah, karena memang ada di departemen sales and marketing ya teman-teman. Buat anak hotel pasti tahu, di sales marketing adalah departemen yang memang tugasnya memasarkan dan menjual produk hotel itu sendiri. Jadi sedikit banyak pengalaman yang saya punya, ilmu yang saya punya di sana ya alhamdulillah banyak gitu ya, karena memang meskipun singkat 2 tahun tapi ada di departemen yang harus menguasai produk gitu, karena memang kita yang menjual produk hotel tersebut gitu. Nah di sini teman-teman cerita mulainya saya berhijrah. Jadi belum genap 2 tahun bekerja di sana. Mungkin teman-teman hotelier yang berhijab juga merasakan apa yang saya rasakan gitu ya. Sama hampir 2 tahun bekerja di sana, mengalami gimana ya, gejolak batin sih teman-teman. Bukan karena hotelnya. Alhamdulillah di sana saya memiliki keluarga baru, teman-teman yang sangat seperti keluarga gitu ya. Saya kenal semua yang ada di sana, dari housekeeping, engineering, semuanya seperti keluarga, hangat banget, kekeluargaan banget. Tapi di sini yang saya mau cerita adalah tentang dilemanya perempuan berhijab yang kerja di hotel gitu, atau dikerja dimanapun yang tidak bisa atau belum bisa memakai hijabnya gitu. Nah, rasanya berat, jadi kayak gejolak batin gitu, ada penolakan gitu ya. Jadi kita berangkat dari rumah gitu, atau saya dari kosan, waktu itu ngekos ya. Dari kosan itu kita pakai hijab, tapi setelah sampai di tempat kerja atau di loker itu kita harus lepas hijab dan bekerja tanpa menggunakan hijab gitu. Dalam artian kita menjadi diri kita yang lain gitu, yang bukan kita yang seperti kita yang di rumah gitu. Nah itu rasanya 2 tahun itu saya jalani ya gitu, ada perlawanan batin teman-teman, sehingga sampai akhirnya alhamdulillah akhirnya dengan jalan Allah saya ditemukan dengan jodoh yang insya Allah baik. Itu yang awalnya saya benar-benar menjadikan motivasi saya untuk berkomitmen untuk istiqomah berhijab. Jadi hal yang paling saya ingat sampai sekarang adalah kita waktu itu kenalan melalui ta'aruf gitu ya. Jadi kita kenalan sedikit demi sedikit, perkenalan biasalah, asli orang mana gitu. Nah sampai pada pembahasan yang sedikit lebih serius, waktu dia nanya tentang pekerjaan, bekerja di mana. Pertanyaan itu yang bikin saya mikir dulu untuk menjawabnya, dan buat saya, kalau saya jawab kerja di mana, dia tahu nggak ya kalau saya kerja nggak pakai hijab gitu. Nah akhirnya saya jawab tapi sambil derayan air mata gitu ya. Dan di situ sejak saat itu saya merasa malu gitu dengan hamba Allah yang dengan hamba Allah aja saya merasa malu gitu, karena saya nggak bisa menjaga hijab saya gitu. Kenapa sama Allah sendiri saya nggak malu gitu. Jadi akhirnya dari situ saya memutuskan untuk komitmen menjaga hijab gitu. Tapi nggak langsung ya teman-teman, pasti ada prosesnya, karena memang saya di sana ada kontrak kerja. Jadi sambil berjalannya waktu akhirnya saya memutuskan untuk resign gitu. Jadi
bukan karena hotelnya ya teman-teman. Di sana saya benar-benar merasakan kehangatan bekerja dengan teman-teman yang kekeluargaan di sana, dan mungkin memang ini adalah kendala atau yang jadi doa kita bersama sebagai perempuan berhijab yang bekerja di hotel, agar kedepannya mungkin ada kebijakan, entah itu dari manajemen hotel itu sendiri ataupun bukan hotel aja ya teman, banyak juga industri lainnya yang mungkin sampai saat ini belum memperbolehkan karyawannya untuk menggunakan hijab gitu ya. Ada beberapa hotel sih yang juga memperbolehkan berhijab, tapi biasanya di posisi-posisi yang berada di backliner gitu, untuk posisi yang tidak langsung berhubungan dengan tamu gitu. Kalau di depan kan bertemu dengan tamu, dan itu biasanya masih belum boleh. Meskipun kalau menurut saya pribadi hijab tidak menghalangi kok untuk bekerja gitu, tidak mengurangi kinerja kita sebagai apapun itu pekerjaan kita gitu. Nah, ini yang mau saya share ke teman-teman. Semoga kedepannya banyak perusahaan atau khususnya ya, karena di sini kita bahas tentang perhotelan, di perhotelan semoga kedepannya diperbolehkan makin banyak hotel, entah itu lokal ataupun chain hotel yang ada di Indonesia ini khususnya ya, karena memang kita mayoritas muslim. Semoga stafnya diperbolehkan untuk menggunakan hijab. Tapi alhamdulillah untuk hotel yang tadi, hotel sebelumnya saya bekerja, saat ini sudah diperbolehkan teman-teman. Saya senang banget dengarnya. Tapi ya memang sudah jalannya, saya sudah tidak di sana lagi gitu ya. Oke, sampai akhirnya saya memutuskan resign teman-teman dan menikah dengan suami saya. Dan ini juga yang mau saya share ke teman-teman, pernikahan kita jalani seperti apa, tadi dari pendekatan ta'aruf sampai ke pernikahan. Nanti juga akan saya share ke teman-teman di video selanjutnya teman-teman, lebih detail tentang pernikahan gitu ya. Nah, lanjut tentang pekerjaan yang tadi. Saya setelah resign dari tempat kerja sebelumnya, saya hijrah dalam artian hijrah secara domisili juga ya gitu. Jadi dari Jakarta saya ngikut suami ke Bandung gitu. Jadi selama di Bandung setelah nikah hampir berapa bulan ya, pokoknya beberapa bulan setelah menikah, saya lupa tepatnya berapa bulan. Tadi karena komitmen saya ingin menjaga hijab saya setelah nikah mencari pekerjaan yang bisa menjaga hijab saya gitu. Nah, sampai beberapa bulan saya cari gitu kan, saya berharapnya sih masih bisa di perhotelan gitu, entah itu hotel syariah ataupun hotel lokal yang masih memperbolehkan stafnya untuk menggunakan hijab gitu. Nah, karena memang mungkin ini ujian gitu ya buat saya untuk ngetes gitu, kuat nggak nih komitmen saya untuk menjaga hijab gitu kan. Sampai akhirnya nggak ditemukan teman-teman, nggak tahu kenapa. Susah banget. Sempat sih dapat beberapa kali panggilan dari beberapa hotel gitu ya, tapi sebelum saya datang interview biasanya pas di telepon saya tanya dulu, Pak mohon maaf untuk posisinya boleh berhijab gitu kan. Nah, karena saya berhijab Pak gitu. Nah, kalau untuk jawabannya belum bisa, jadi saya jawab langsung di situ, mohon maaf Pak saya belum bisa karena saya berhijab gitu. Jadi sampai akhirnya beberapa bulan itu cari pekerjaan khususnya di hotel yaitu nggak dapat teman-teman. Dan sampai suatu hari suami saya share tentang lowongan pekerjaan di screenshot gitu ya, dikirimkan bahwa ada lowongan mengajar di salah satu SMK teman-teman. Dan di situ saya baru sadar gitu ya, pekerjaan yang bisa saya lakukan dengan menjaga hijab saya, bahkan menjadi guru itu kan bisa syar'i pun bisa gitu ya. Dengan menjaga hijab saya, terus saya tetap di bidang saya di perhotelan, saya bisa berbagi ilmu. Dan juga lagi-lagi suami menguatkan saya bahwa jangan pedulikan tentang gaji yang saya dapat, pasti beda jauh antara di industri dan di pendidikan gitu kan. Tapi di sini yang saya ambil pelajarannya adalah lagi-lagi suami menguatkan saya bahwa
ambil hikmahnya gitu. Di sana kamu bisa berhijab, tapi kamu bisa beribadah juga gitu. Kamu bisa jaga hijab kamu tetap di bidang kamu di perhotelan, dan meskipun tidak mendapat gaji sebesar yang sebelumnya, tapi semua itu akan terbayarkan dengan ibadah gitu, dengan amal zariah yang saya berikan gitu. Insya Allah ilmu yang saya berikan ke murid-murid saya, kata suami saya gitu ya, ilmu yang kamu berikan, yang kamu share ke teman-teman, ke murid-murid kamu, bayangin ada berapa anak, ada berapa kelas, berapa angkatan, kalau mereka pakai, mereka manfaatkan ilmu kamu sampai mereka nggak tahu kapan gitu ya, itu kan jadi amal jariah kamu sampai nanti gitu. Nah, itu yang membuatkan saya bahwa oke, gitu, pekerjaan ini yang aman saat ini untuk saya gitu. Sampai akhirnya saya waktu itu hamil itu saya ngajar gitu ya, karena memang untuk waktu juga fleksibel ya teman-teman, untuk ngajar itu setengah hari. Jadi hamil pun sampai saya melahirkan, sampai baby pun saya masih bisa ngajar gitu. Saya 2 tahun ajaran alhamdulillah ngajar di SMK 45 Lembang. Nah, inilah jalan hijrah saya teman-teman. Jadi hijrahnya dari hotelier ke akomodasi perhotelan teman-teman. Jadi tetap bisa berhijab, tapi saya tetap bisa share ilmu dan pengalaman saya di perhotelan, dan insya Allah sambil ibadah juga teman-teman. Nah, tapi mungkin ini ujian gitu ya, setelah saya berkomitmen tadi, sudah 2 tahun, sudah asik saya jalani ngajar dengan penyesuaian pastinya, karena memang saya bukan dari pendidikan gitu, masalah pedagogik itu saya pelajari sendiri, saya meraba sampai akhirnya saya bisa bikin silabus RPP gitu-gitu ya. Setelah 2 tahun ajaran saya jalani, mungkin ini diuji lagi sama Allah gitu. Akhirnya saya suatu hari kemarin, belum lama, Februari ya, saya ditawarin lagi pekerjaan di hotel gitu di Bandung teman-teman. Dan ya mungkin ini ujian gitu, sampai membuat saya juga tergoda gitu. Ya banyak panjang ceritanya sampai akhirnya saya putuskan untuk ngambil tawaran itu gitu. Nah, mungkin ini teguran juga sama Allah, kamu nggak komitmen mungkin ya sama apa yang sudah kamu komitmenkan sebelumnya. Tidak membuka hijab teman-teman, tetap saya tetap bisa berhijab, tapi tetap di perhotelan gitu kan. Tapi ya mungkin saya tidak komitmen dengan ibadahnya tadi gitu ya, ngajar gitu. Tapi ya ujian mungkin ya, sampai akhirnya baru 2 bulan, belum 2 bulan ya, dari Februari akhirnya diuji sama corona teman-teman. Dan ya karena memang belum sampai 3 bulan, itu masih masa probation ya kalau di industri, jadi masih masa percobaan. Jadi ya saya kena dampak adanya corona karena memang masih masa probation. Jadi yang memang di perusahaan atau di industri yang belum settle, jadi yang belum memiliki cukup banyak sumber dana untuk dapat menggaji karyawannya di tengah pandemi ini ya. Jadi ya memang mereka tidak ada pendapatan, jadi mereka tidak bisa menggaji karyawannya gitu. Kalau bukan perusahaan yang besar kan mereka tidak ada sumber dana lain gitu teman-teman. Jadi ya dari situ mungkin saya dicambuk lagi sama Tuhan, sama Allah. Di situ sudah dikasih kesadaran bahwa ya udah, berarti memang sudah jalannya, kodratnya, fitrahnya saya ngajar gitu. Saya di rumah bisa fleksibel waktu sama anak, ya udah saya jalani. Tapi mungkin karena memang kan lagi corona ini, lagi pandemi, jadi beberapa sekolah juga masih belum memerlukan tenaga pendidik baru gitu. Jadi ya inilah, saya memilih channel YouTube ini saya jadikan sebagai wadah untuk sharing ilmu saya ke teman-teman gitu. Saya fokuskan nantinya untuk menyampaikan materi perhotelan untuk teman-teman yang ada di SMK dari kelas 3, 2, dan 1, karena saya ngajar di kelas 3 nanti. Stay tune buat siswa-siswi ibu yang nunggu materi belajar kan sekarang masih di rumah aja, masih belajar di rumah.
stay tune terus di channel YouTube ini. Nanti Ibu akan share materinya. Oke gitu teman-teman ceritanya. Semoga bermanfaat, ada yang dapat dipetik dan menginspirasi kalian semua. Untuk cerita-cerita selanjutnya tetap di sini aja di channel kita. Stay tune dan jangan lupa subscribe ya. Itu akan support saya untuk lebih semangat lagi bikin video-video yang bermanfaat insyaallah. Bye. Lewat sini ya.